Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Agus. Izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1, subkelompok 2. Saya mewakili kelompok. Nama saya Juraida. Ada Kak Diana Maizeta sebagai ketua kelompok. Ada Kak Ari Nugroho sebagai anggota kelompok. Kami akan mempresentasikan tugas untuk hari ini. Saya mempersilahkan kepada Kak Diana untuk memulai diskusi. Terima kasih, Mbak Juraida. Baiklah, untuk tugas kelompok pertama hari ini, tugas asinkronus 1, Senin 8 Agustus 2022, tugas kelompok yang kita dibagi atas 3 orang ini. Kita ditugaskan untuk menganalisis video yang tadi sudah dikirim linknya dan sudah kita tonton bersama. Adapun pertanyaan yang nomor 1 yaitu buat rangkuman secara umum tentang isi video tersebut. Nah, di sini Pak Agus, sebanyak 6 pertanyaan ini kita sudah membagi masing-masing 2 untuk menjawab pertanyaannya. Dalam bentuk Google Drive tadi kita sudah kumulatifkan. Lalu untuk jawaban nomor 1 boleh Mas Ari men-share Google Drive yang sudah kita ketik bersama tadi. Mas Ari boleh? Di sini rangkuman secara umum tentang isi video tersebut. Jawaban nomor pertama adalah saya yang merangkumnya. Dari video tersebut, rangkumannya terdiri dari Indonesia kaya akan keberagaman suku, bahasa, dan budaya. Semua generasi wajib membela negara Indonesia, merawat NKRI sebagai bentuk nyata bela negara. Bela negara adalah sikap perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya pada NKRI yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Bela negara bukan hanya tugas atas dasar cinta tanah air bersama kita bela Indonesia dalam beragam profesi kita. Bela negara bukan hanya tugas TNI, Polri, atau Presiden saja, tapi bela negara adalah kita semua. Bela negara bisa diaplikasikan melalui perilaku diantaranya saling menghormati, saling tebar kasih, saling mengingatkan dalam kebaikan, dan saling bergandengan tangan untuk kebaikan. Semua warga negara memiliki hak yang sama dalam bela negara. Dalam terakhir video itu, Bapak tersebut menjelaskan bahwa kita adalah Indonesia, Indonesia adalah kita, Indonesia adalah rumah kita. Sekian jawaban nomor 1-nya. Bagaimana Bapak Mas Ari dan Bu Juraida, ada yang ingin ditambahkan? Atau ada yang salah dari rangkuman tersebut? Cukup, Menurut Kak. saya udah lengkap sih, Kak. Boleh. Untuk jawaban nomor 2, bagaimana jiwa bela negara yang ada pada masyarakat Indonesia saat ini? Nah, untuk jawaban nomor 2, Pak Agus, itu dijawab nanti sama Mas Ari. Silakan Mas Ari dijelaskan. Izin Bapak, saya ditugaskan untuk menjawab nomor 2 terkait pertanyaan bagaimana jiwa bela negara yang ada pada masyarakat Indonesia saat ini. Sebelum menjelaskan kondisinya, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu bela negara. Jadi, bela negara pada dasarnya merupakan suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan warga negara yang dilandasi oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi bela negara itu, Kakak dan Pak Agus, tidak melulu hanya bagaimana sikap kita dalam upaya mempertahankan kedaulatan NKRI, tapi dengan kondisi saat ini, maknanya itu bisa lebih luas. Bela negara bisa dianggap sebagai tanggung jawab bersama dan dapat diamalkan melalui profesi dan berbagai kegiatan positif masing-masing setiap warga negara Indonesia berdasarkan kecintaan terhadap negara. Nah, kondisi saat ini menurut pandangan saya itu, kondisi bela negara itu belum diimplementasikan secara optimal dan menyeluruh. Kita pasti udah sering
ketemu ada jargon-jargon seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Agus juga, NKRI, harga mati, aku Pancasila, aku Indonesia, seakan-akan sebagai perlawanan atas situasi dan kondisi yang saat ini dirasakan. Tapi rasanya jargon itu akan terasa sia-sia kalau kita tuh nggak mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menurut saya tuh makna dari bela negara ini nih perlu diluruskan lagi. Dan dengan adanya kemajuan teknologi sekarang ya, ancaman bela negara menurut saya itu lebih luas lagi karena berbagai konflik sekarang tuh muncul bahkan dari sosial media yang berujung ke dunia nyata. Maka oleh sebab itu menurut saya kita tuh perlu menumbuh kembangkan jiwa bela negara. Kita dapat memulai bela negara itu dari sesuatu yang kecil, yang dekat dengan kita, tapi akan berdampak positif pada kehidupan kita. Contohnya, kita dapat mulai dengan memaknai butir-butir Pancasila, dimaknai setiap butirnya satu-satu dan diamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, kita saling menghargai antar umat beragama, baik dalam kehidupan nyata kita yang sehari-hari di masyarakat maupun dalam bermedia sosial. Lalu juga untuk menjaga persatuan, hendaknya kita menjaga jari kita untuk tidak melakukan ujaran kebencian dalam bentuk apapun, khususnya di sosial media. Karena di era sekarang itu awal mula masalah biasanya dimulai dari sosial media. Lalu sebagai bentuk kontribusi kita bisa taat membayar pajak dalam upaya pemerataan kesejahteraan sosial. Menurut Kakak ada tambahan nggak, Kak? Atau mau dibaca dulu? Sudah? Sudah Mas. Sudah lengkap sekali. Iya, sangat lengkap sekali ya Mas Ari ya. Baik Kak, untuk yang pertanyaan ketiga akan dijelaskan oleh Kak Juju. Silakan Kak Juju. Terima kasih sebelumnya. Izin menjawab teman-teman. Kalau ada nanti yang perlu ditambahkan, mohon ditambahkan ya. Pertanyaan nomor 3, mengapa kita harus memiliki jiwa bela negara? Bela negara merupakan salah satu bentuk wujud dari cinta kita kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Motivasi bela negara harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Hal ini bertujuan agar timbul rasa atau jiwa nasionalisme yang tinggi bagi setiap rakyat Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kenapa sih kita harus memiliki jiwa negara ya, karena bela negara itu merupakan salah satu bentuk wujud dari cinta kita kepada negara ini. Kalau ada yang mau ditambahkan boleh silakan. Iya, boleh. Sudah lengkap, singkat, padat, dan jelas sepertinya Mbak Juju. Saya izin ini Kak berpendapat. Iya, boleh. Menurut saya karena kita ini kan calon ASN juga ya. Gimana kalau kita tambahkan juga poin karena kita kan sebagai pelayan masyarakat juga ya. Jadi menurut pandangan saya tuh kenapa kita harus jiwa bela negara agar pelayanan yang diberikan kita ke masyarakat itu atas dasar bentuk kecintaan kita terhadap negara gitu, bukan atas semata-mata karena gaji atau tunjangan gitu. Menurut Kak Diana sama Kak Juju setuju nggak? Setuju, boleh ditambahkan? Boleh, Mas. Ditambahkan langsung aja Mas Ari. Izin ditambahkan ya Kak ya? Oke, silakan.
Oke, ada tambahan lagi nggak? Iya benar. Harus ikhlas ya. Jadi nggak boleh karena gaji semata saja. Boleh. Udah cukup ya untuk pertanyaan nomor 3. Untuk pertanyaan yang nomor 4 bisa kembali ke Kak Diana. Silakan. Boleh. Pertanyaan nomor 4, apakah yang dapat dilakukan dalam memperkuat jiwa bela negara pada diri kita sebagai ASN? Jawabannya adalah ASN diharapkan memiliki sikap bela negara dan cinta tanah air sesuai konsepsi bela negara. Perwujudan bela negara adalah melalui pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai profesi ASN. Partisipasi aktif terhadap lingkungan kerja, mendiagnosa berbagai permasalahan, serta mengelola berbagai perubahan merupakan hal yang harus dilakukan. Dalam pelaksanaan tugas, tetap menghormati kearifan lokal sebagai bentuk wawasan Nusantara. Hal yang lebih utama dan nilai Pancasila tetap menjadi pedoman bekerja dan falsafah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Implementasi nilai Pancasila, bela negara, dan cinta tanah air tidak hanya di pelaksanaan tugas, namun sebagai ASN harus memberikan contoh yang baik pada rekan kerja dan customer terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang 1945, dan wawasan kebangsaan. Itu jawabannya, teman-teman. Apakah sangat berbelit-belit atau ada yang ingin disampaikan? Atau ingin tambahkan? Lengkap, Kak. Iya. Boleh. Lanjut ke nomor 5. Nomor 5 akan dijawab oleh Mas Ari. Silakan. Terima kasih, Kak Diana. Untuk pertanyaan nomor 5, kegiatan apakah yang dapat menumbuh kembangkan jiwa bela negara? Jawaban dari pendapat saya, terdapat banyak kegiatan yang dapat menumbuh kembangkan jiwa bela negara. Kondisi idealnya, jiwa bela negara itu seharusnya dapat tumbuh secara sendirinya dari gerakan akar rumput pada masyarakat. Jika pada zaman perjuangan, kemerdekaan, seperti yang kita baca di buku waktu sekolah, kita bisa tahu kisah bagaimana heroiknya para pahlawan yang tergerak dengan sendirinya untuk mewujudkan dan mempertahankan, ada koreksi ya Kak, mempertahankan kemerdekaan NKRI. Nah, sedangkan pada era modern ini, menurut saya, contoh paling sempurnanya itu event-event olahraga. Contohnya itu seperti akhir tahun lalu, di mana saat itu timnas sepak bola Indonesia itu berajang pada Piala AFF 2020. Nah, saya ngalamin sendiri itu gimana antusiasnya masyarakat pada buat nobar gitu dan saling bangga aja bangga sebagai rakyat Indonesia gitu, bangga terhadap negaranya. Lalu juga pada ajang Olimpiade Tokyo waktu itu ganda putri Indonesia juga berhasil meraih emas. Itu sangat riuh, di sosial media juga menjadi trending topik ya di mana-mana kalau ganda putri Indonesia kita meraih emas, dan semua orang rasanya saat itu tuh bangga banget jadi orang Indonesia gitu. Padahal saat itu kita masih dalam masa pandemi gitu. Cuman kita merasakan kebersamaannya dari jauh gitu sebagai bangsa Indonesia. Tapi kadang rasa itu tuh nggak konsisten gitu. Walaupun ya peristiwa-peristiwa tersebut tuh merupakan dorongan alami ya yang dirasakan bangsa Indonesia. Tapi harusnya dorongan-dorongan itu tuh harus diimplementasikan secara konsisten di kehidupan sehari-hari. Tapi kan kenyataannya kadang ketika beritanya udah lewat, udah aja gitu. Udah. Hilang hiruk pikuknya, balik lagi, banyak konflik lagi. Nah, untuk itu rasanya perlu adanya konsistensi jiwa bela negara. Dan itu merupakan pekerjaan rumah bagi semua elemen masyarakat, semua stakeholder
harus saling bantu-membantu baik pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Perlu adanya formula yang ampuh dalam mewujudkan konsistensi tersebut. Dan menurut sumber yang saya himpun, ada beberapa metode yang dapat dilakukan, dan ini juga berkaca ke beberapa negara lain. Contohnya yaitu menambahkan mata pelajaran bela negara berikut praktiknya di sekolah secara menyeluruh mulai dari level dasar hingga perguruan tinggi. Dan ini sepertinya sudah dilakukan di Indonesia. Lalu, memberikan wawasan kebangsaan dari usia dini ini bisa dimulai dari level rumah, seperti kakak-kakak yang udah ada dedeknya. Terus juga ini contoh yang menurut saya harus ada usaha sih untuk dari pemerintah Indonesia, itu diadakan wajib militer bagi warga negara berusia 18 sampai 27 tahun. Tapi untuk teknisnya dan tentu anggarannya juga nggak sedikit, pasti akan menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah Indonesia ya. Kayak di Korea gitu ya Mas ya. Iya, betul ya. Korea, Rusia. Kayaknya akan sulit sih. Iya. Tapi mudah-mudahan suatu saat dia diadakan sama pemerintah. Iya, betul. Ada tambahan dan saran Kak Juju, Kak Diana? Udah sih, udah lengkap banget, Mas. Oke, untuk pertanyaan nomor 6 akan dijelaskan oleh Kak Juju. Oke, terima kasih. Pertanyaan nomor 6, apa upaya yang dapat dilakukan untuk membuat masyarakat sadar akan pentingnya bela negara? Upaya banyak ya. Mengikut sertakan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang berbau bela negara merupakan salah satu upaya untuk membuat masyarakat sadar akan pentingnya bela negara. Jadi masyarakat kita rangkul untuk ikut melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berbau bela negara. Dalam upaya menumbuh kembangkan jiwa bela negara, kita dapat memulainya dengan sesuatu yang kecil, kayak yang tadi disampaikan oleh Pak Agus juga ya. Misalnya kita dari lingkungan rumah dulu, dimulai dari sama tetangga dulu, berbuat baik sama tetangga dulu, gitu. Saling menghormati antar tetangga, saling sapa, saling membantu, menjaga toleransi. Tidak membedakan tetangga atas dasar suku, ras, agama. Jangan sampai ada tetangga kita yang merasa didiskriminasi karena perbedaan tersebut. Kan kalau sekarang masih ada aja ya yang begitu ya. Yang misalkan tetangga kita orang apa gitu, kayaknya jangan deh. Karena kalau orang itu tuh gitu ya. Gitu. Jangan sampai hal-hal yang kayak gitu terjadi di lingkungan kita, karena itu akan membuat tetangga kita merasa didiskriminasi karena perbedaan tersebut. Karena hal itu juga saya dulu sempat rasakan sih, karena saya dari Sumatera, ada aja orang-orang yang menganggap orang seberang itu terlalu ini itu gitu ya. Jadi memang Sumatera nih Mbak Juju. Iya, kebetulan saya orang Sumatera, maksudnya kita kalau orang sini bilangnya orang seberang ya. Iya. Jadi masih ada kok yang beberapa orang itu yang menganggap orang seberang itu dalam tanda kutip ya, termasuk kalau misalkan dalam kita memilih jodoh nih Mas Ari. Kenapa Karena ada juga yang nggak boleh sama orang ini, nggak boleh sama orang itu gitu ya, suku ini suku itu gitu. Masih di Indonesia. Iya betul. Makanya tidak bisa kita pungkiri, toleransi adalah pemegang peran utama dalam menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia, karena kan Indonesia begitu kaya dengan keanekaragaman. Itu salah satu upaya ya dalam membuat masyarakat sadar akan pentingnya bela negara. Kalau ada yang mau ditambahkan boleh sok. Ya nggak ada Kak, udah bagus. Pengalaman pribadi juga ya Kak ya. Iya, kan berdasarkan pengalaman pribadi ini ya. Boleh. Selanjutnya, semua pertanyaan sudah kita jawab, Pak Agus, dari pertanyaan nomor 1 sampai pertanyaan nomor 6. Lalu semua pertanyaan ini nanti akan kita ubah melalui PDF dan akan kita kirimkan videonya ke Pak Agus, video diskusi dan PDF-nya.
Mungkin hanya itu diskusi kita dari kelompok 2, Pak Agus, kelompok 2, kelompok 2 dari kelompok 1 angkatan 76. Selanjutnya Mas Ari atau Mbak Juraidah ada tambahan? Pak Agusnya? Udah, Kak. Nggak ada, Kak. Ya, terima kasih partisipasinya Mas Ari dan Mbak Agus, Mas Ari dan Mbak Juraidah. Sekian Pak Agus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya Mas Ari bisa di recordnya diakhiri dulu.